Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal amanah wa nahana 'anil ma'siyati wal khiyanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mawsuf bis-samahah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratir Rum, Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. وقال النبي في الحديث من رأى منكم منكرا فيغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang solat maghrib sembari menunggu solat isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memerintahkan kita bittaqwa wat ta'ah, memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, melakukan ibadah, taat terhadap perintah Allah, dan senantiasa berada dalam koridor Islam, agama yang mulia ini. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang tidak pernah terjerumus dalam lembah dosa noda, tidak pernah mengerjakan maksiat, tidak pernah menggapai murkanya Allah. Beliau adalah seorang pribadi yang maksum, jauh daripada kemaksiatan, tidak pernah terjebak dalam muara hitam. Itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama saya, agama anda, dan agama kita semua. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Besar Masjid Jami' Kota Luxmawe, guru-guru kita, para muallim, para asatidz, panitia pembangunan, pengurus masjid, ketua BKM, jamaah sidang solat maghrib, sekeyakinan kita doakan kepada Allah isi surga, amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah perlu kita analisa dalam kehidupan kita di awal tahun 2021, di mana Allah memberikan fenomena bencana alam yang datang secara silih berganti, yang datangnya secara berenten dan beruntun, dimulai dari gempa bumi, banjir bandang, longsor yang tertimpa bukan hanya Kota Luxmawe, bukan hanya di Aceh, tetapi di seluruh Nusantara sedang menangis melihat bencana yang dihadirkan oleh Allah tiada henti dan secara terus menerus. Kita buka lembaran awal tahun 2021
dengan catatan-catatan pedih dalam kehidupan Indonesia hamba Allah, dengan catatan-catatan yang mengalirkan air mata, berurai air mata kita di Aceh, di Lok Semawe, bahkan tetangga kita hamba Allah di Aceh Utara. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu, mereka ditenggelamkan oleh banjir, tergenang banjir di daerah Matangkuli, di daerah Lok Sukun. Hampir kurang lebih seminggu mereka harus mengungsi, meninggalkan kampung halamannya. Reda 1 minggu, Allah hadirkan kembali banjir yang luar biasa menimpa tempat ibu kota Aceh Utara. Bahkan yang paling pedih hamba Allah, yang membuat hati kita menangis kala mendengar berita tersebut, salah satu korban yang menghembuskan nafas terakhir dalam banjir yang dihadirkan oleh Allah adalah hafizul Quran, anak yang menghafal Al-Quran. Baru-baru ini kami dijadwalkan di RRI mengisi program Sentuhan Kalbu pada malam Jumat beberapa waktu yang lalu. Saat kami menunggu jadwal kami tiba, kami dengar berita yang dibaca oleh penyiar di Pro 1. Berita yang mereka baca adalah bencana kembali terjadi. Memakan hari ini cuaca silih berganti. Kadangkala kita kepanasan luar biasa, kadangkala diberikan curah hujan yang lebat oleh Allah. Tidak menentu kehidupan alam sekarang, diberikan cobaan di awal tahun 2021. Badan Penanggulangan Bencana Nasional membuat sebuah riset terbarunya di awal tahun 2021, menghasilkan bukan puluhan bahkan ratusan lebih cobaan dan malapetaka yang dihadirkan oleh Allah. Merupakan catatan penting yang mana hati yang terbuka, hati yang punya penghayatan, hati yang hidup akan bertanya di sudut pojok kehidupannya, ya Allah, kenapa Engkau kejam seperti ini, menghadirkan malapetaka kepada kami di Nusantara ini, di Aceh ini, di kota Lok Semawe, di Aceh Utara dan sekelilingnya. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan yang maha dahsyat ini? Di Aceh puluhan lebih musibah yang didatangkan oleh Allah di awal tahun ini hamba Allah. Lok Semawe tercatat dalam riset yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh, pernah diberikan angin puting beliung di awal tahun 2021 yang luar biasa. Artinya apa? Hampir semua wilayah, hampir semua tempat ditimpa oleh musibah. Tidak gempa, diberikan banjir, tidak banjir. Diutus oleh Allah longsor, tidak longsor. Diberikan angin puting beliung, sehingga beberapa daerah hari ini sedang meronta, mengulurkan tangannya untuk mencari bantuan. Kenapa? Karena musibah yang dihadirkan oleh Allah. Allah berpesan dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang membuat hati kita menangis kalau kita merenungi ayat ini hamba Allah. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri." Telah nampaklah, telah zahirlah, telah muncullah, telah diberikanlah oleh Allah kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Mal makna bima kasabat aidin nas? Dalam tafsir Jalalain yang kami baca dijelaskan bahwa bima kasabat aidin nas ay minal maasi. Artinya apa? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Pada konteks ayat ulah tangan manusia dalam konteks kemaksiatan. Artinya apa hamba Allah? Kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat yang ada di Lok Semawe, oleh masyarakat yang ada di Aceh, oleh masyarakat yang ada di Indonesia, akan menyebabkan Allah Ta'ala murka kepada kita sehingga memberikan musibah yang tiada henti sampai hari ini.
dhaharal fasadu fil barri wal bahri, telah nampaklah kerusakan di langit, di darat dan di bumi, di lautan, di darat dan di lautan. Apa maknanya hamba Allah? Ay kifari biqahtil matari wa killatin nabat. Dalam tafsir Jalalin pula dijelaskan bahawa kerusakan yang terjadi di daratan adalah dengan tandusnya keadaan, gersangnya keadaan, kurang curah hujan, panas yang luar biasa, sehingga dengan kurangnya air, dengan kurangnya curah hujan, dengan gersangnya tanah, berakibat kepada kurangnya tumbuh-tumbuhan. Urangnya orang Silun, Bunoro Banlih Lunwo Gampung. Saya pulang ke daerah saya di Nisam. Saya lihat padi yang tidak maksimal tumbuhnya, yang tidak efektif tumbuhnya. Kenapa? Karena kering-kering kerontang tanah tempat padi itu disemai. Artinya apa? Ini merupakan musibah juga yang dihadirkan oleh Allah, biqahtil matari, dengan kurangnya curah hujan dalam kehidupan kita hamba Allah, sehingga berakibat kurangnya persediaan buah-buahan dan tumbuhan. Lanjutannya wal bahri ay al bilad allati 'alal anhari bikillatil ma'iha. Diberikan cobaan dampak kerusakan di lautan. Artinya apa? Ada sebuah daerah yang kurang air, irigasinya tidak normal. Coba kita analisa hamba Allah. Pernah saya baca dalam sebuah media, sungai yang katakan paling besar, Sungai Efrat, tetapi hari ini airnya sudah mengurang. Artinya apa? Musibah yang dihadirkan oleh Allah sudah hampir menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, bahkan sudah menjadi kenyataan dalam kehidupan kita hamba Allah. Kenapa musibah itu datang silih berganti? Jawabannya bima kasabat aidin nas, artinya ay minal ma'asi, sebab kemaksiatan yang dilakukan oleh segelintir manusia. Pakan tengku nepegah segelintir manusia, karena Allah melanjutkan dalam tafsirnya, dalam ayatnya, firmannya dijelaskan oleh para mufassirin, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Dalam ayat tersebut terdapat kalimat ba'dalladzi amilu, sebahagian orang yang melakukan kemaksiatan. Maka orangnya orang Silun lagi yang kali pernah kamu sampaikan, mungkin padum ke pertemuan di ayat yang lain Allah berfirman, wattaqu fitnah, takut olehmu terhadap fitnah. Apa makna fitnah? Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi menjelaskan bahawa al-fitnah hiya al-azab wal uqubah. Apa maknanya? Musibah dan malapetaka yang dihadirkan oleh Allah. Kenapa kita mesti takut? La tusibannal ladzina zalamu minkum khassa, tidak ditimpakan musibah itu oleh Allah kepada pelaku maksiat itu saja. Ana gecok musibah oleh Allah Taala gejuk ke orang yang pebut maksiat mentau. Ana gecok musibah oleh Allah Taala gejuk kepada orang yang pebut dosa mentau. Ana gecok musibahnya oleh Allah Taala gejuk kepada orang yang hantam tawangan masjid. Tetapi tanya yang sujud, tanya yang ruku', tanya yang ibadah, berkumpul di bawah atap masjid jami' untuk bermurakabah kepada Allah. Tiap malam kita taklim. Tapi kalau ada orang yang melakukan maksiat, segelintir saja yang melakukan maksiat di Kota Luxmawe, saat Allah hadirkan musibah, semuanya kita ikut merasakannya. Saya yang memberikan ceramah, Anda yang mendengarkannya, kita semua yang ada di Kota Luxmawe hamba Allah, bila gencar melakukan maksiat, yakin, hakul yakin, Allah timpakan musibah kepada tempat kita, walaupun bukan kepada orang yang zalim itu saja. Karena dalam ayat yang kami baca tadi, ba'dalladzi amilu, segelintir orang yang melakukan maksiat, tetapi saat diberikan musibah, semua orang akan ikut merasakannya. Allah melanjutkan la'allahum yarji'un. Apa maknanya? Yatubuna,
orang yang melakukan maksiat tadi, ba'duhum sedikit, sebahagian daripada kalangan kita yang melakukan maksiat dengan harapan diberikan cobaan oleh Allah untuk wacana introspeksi berhujung kepada taubat kepada Allah, tidak lagi melakukan maksiat. Nyawa kajet ne pegah urang silun. Siapapun yang muncul di hadapan kita, mereka berjalan beriringan ke arah sebelah kiri, panggil mereka, sampaikan bahwasanya kalau engkau gencar melakukan maksiat di kota Luksmawe, kami yang ibadah tidak akan tentram, kami yang sujud tidak akan senang. Kenapa? Karena Allah menghadirkan musibah tidak hanya diperuntukkan kepada dirimu yang melakukan maksiat. Pada muro yang kau lihat mungkin pernah baca surat kabar di media. Polres Luksmawe mampu menggagalkan penyeludupan sabu-sabu yang diseludupkan dari Malaysia ke Aceh dengan nominal beratnya 353 kilogram. Menyedumnan sabu-sabu urang silun tabagi Bandung kota Luksmawe, jangankan di perkotaan sampai ke desa akan pungo generasi gedanya. Siapa yang melakukannya? Orang Aceh. Untuk apa? Memperkayakan diri dengan harta haram, bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah orangnya berkat kerja kuat dari ASN, aparatur kepemerintahan keamanan negara dari Polres Kota Luksmawe, digagalkan hal tersebut sehingga diamankan. Itu kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang kita yang ada di wilayah ini, hamba Allah. Maka wajar, makin uro dah dengar berita makin le musibah, makin uro dah dengar berita makin le orang yang jid ke korban, makin uro dah dengar berita makin le hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Orangnya orang silun. Ada satu orang yang mampu menjawab kapan COVID itu berakhir. Sampai orangnya tanya hantar jedong takun bahawa COVID itu sudah habis. Rantai penyebarannya sudah clear. Tidak ada orang yang mampu berkata kenapa. Itulah musibah yang dihadirkan oleh Allah. Mungkin saja ulah kita sudah kotor, tangan kita sangat kotor melakukan maksiat, sehingga Allah menegur kita tanpa henti memberikan bencana. Makanya kajit kerenungan bagi lo, bagi drawana, bagi kedanyo Bandung yang nak dibawa masjidnya, mari saban sari urang silun untuk tawau kampung, untuk tawau desa, untuk pulang kita ke rumah, ada tetangga kita yang melakukan maksiat, sampaikan, cegah kepada mereka, cegah mereka sehingga tidak gencar untuk melakukan maksiat. Karena dalam hadis Rasul berpesan, marra'a minkum munkarat, siapapun, diawali kalimat tersebut dengan kalimat man. Apa maknanya urang silun? Tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya orang alim, tidak hanya si kecil, tidak hanya orang yang dewasa, rambutnya sudah ubanan. Kalau dipakai kalimat man, artinya secara menyeluruh, mausul mustara, semuanya kita memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemaksiatan yang tampak di mata kita. Dengan apa? Biadi, dengan tangan yang kita miliki, hamba Allah. Ta'ajak, rangkul para orang-orang yang melakukan maksiat, rangkul orang-orang yang melakukan kejahatan, berikan nasihat kepadanya. Wa illam yastati, apabila dengan tanganmu tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu, bilisani, dengan lidah, sampaikan, suarakan kebaikan kepada mereka sehingga mereka berhenti untuk melakukan kemaksiatan. Yang terakhir, hamba Allah tidak mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lidah, maka bencilah dalam hatimu, wa huwa adhaful iman. Benci terhadap kemaksiatan dengan hati. Kita tidak ada upaya dengan mencegah dengan tangan, tidak ada upaya mencegah dengan lisan. Itu adalah kondisi lemah iman yang paling lemah, kata Nabi. Haik tak cegah ngenjaro. Di wilayah Gedanyo yang paling berwenang untuk mencegah kemaksiatan dengan tangan adalah para aparatur pemerintahan. Dengan layangan suratnya, dengan tanda tangannya di atas surat yang memihak kepada kebijakan Islam, mereka akan mampu mencegah kemaksiatan dengan tangannya. Dari wali kota, kecamatan,
bahkan sampai ke desa Pak Gesyik, Tengku Imum. Itu semua adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk mencegah kemaksiatan yang terjadi di wilayahnya dengan tangan yang mereka miliki. Dengan lidah para asatidz, para alim ulama, para tokoh, para murabbi, para muallim, orang-orang yang mengajar, para penceramah, mubaligh, dai, itulah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, Islam, mencegah kemaksiatan dengan lidah yang mereka miliki. Yang terakhir adalah kita yang tidak ada upaya, daya dan upaya, bencilah terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di tempat kita. Hari ini saya terima berita ada orang yang memperkayakan diri dengan menjual chip. Nya orang gabe pungo je dengan chip ni. Rata kedai orang takalan sibuk dengan chip. Menunggu skater, jackpot skater yang tidak kunjung datang. Nya abu kali kepegah Abu kali kepegah seandainya ada orang yang melakukan hal tersebut, sibuk dengan chip, itu bahagian daripada perjudian. Kalau ada keluarga kita yang melakukannya, sampaikan bahwa itu haram. Orangnya berjejer di atas meja, di warkop, tidak di warkop, di tempat ramai, asik sibuk dengan domino yang berhujung dan bermuara kepada perjudian. Covid, tidak boleh berkumpul, tidak ada sekolah, kuliah di daring, online, serba online. Yang dilakukan oleh pemuda kita sibuk dengan game yang tidak bermanfaat dan bermuara kepada kemaksiatan. Orang Silon dengan kehilangannya sosok ulama karismatik kita itu pun merupakan cobaan terberat. Secara berenten dan beruntun, padum bulan yang kali ke Abu Mustafa Nawab Allah Ta'ala, waktu buka Masjid Jami' pun beliau yang buka Jumat pertama di sini, almarhum yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu beliau dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Lambannya wana sidra ulama muda yang suaranya lantang untuk menyampaikan, untuk mencegah kemungkaran, menyuarakan kebenaran. Habib Maher At-Twailibi di kota Medan, beliau menghembuskan nafas terakhir dengan dipanggilnya para pakar-pakar agama oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali di tempat kita di Aceh. Maka hamba Allah orang Silon, mari saban-sari, mari kita bangun kesadaran untuk menyuarakan kebaikan, tidak hanya di rumah kita, tidak hanya di tempat kita. Siapapun yang kita jumpai, bila dia melakukan maksiat, ada konotasi mungkin kita sampaikan supaya dia berubah, sehingga Allah saat menimpakan musibah tidak terjadi di tempat kita. Natingan tsunami tahun 2016 tahun 15 tahun yang silam. Kalau kita berbicara hari ini, Tengku, han mungkin musibahnya ngejok kepada orang-orang yang taat. Han mungkin Allah tega kejauh musibah kepada orang-orang yang hana perbuat maksiat, kepada orang yang ibadah, kepada orang yang berzikir, kepada orang yang muallaqun qalbuhu bil masajid, orang yang senantiasa berada di masjid. Han mungkin Tengku. Coba kita analisa musibah gempa, tsunami, berapa banyak korban di dalamnya yang hafizul Quran, berapa banyak nyawa melayang yang tercatat bahwa termasuk dalam alim ulama, orang-orang pakar yang berada di pesantren di Banda Aceh, Aceh Besar, menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami yang dihadirkan oleh Allah dalam durasi waktu 15 menit. Apa kurang alimnya mereka? Mereka hafal Al-Quran, mereka pahami kitab kuning, mereka mengerti ilmu agama, mereka bermuadhabah dengan ibadah, mereka senantiasa berada di garda terdepan saat jamaah dalam masjid. Tetapi saat tsunami, mereka dihadapkan dengan musibah dan direnggut nyawanya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bukan Islam, non muslim, masuk ke dalam masjid tetapi selamat. Artinya apa? Musibah ini dihadirkan oleh Allah bukan hanya menyerang kepada orang yang melakukan maksiat, tetapi siapapun yang ada di tempat itu akan ikut merasakannya, hamba Allah. Contoh lagi kebu di Kumubang upaya
melehap tubuh kubur tersebut. Watewo lam wu, saat dia kembali ke dalam kandang, maka satu kandang tersebut akan ikut percikan kotoran dari satu ekor kerbau. Sidra saboh kebua yang kumubang ban saboh wu akan kuto urang silun. Bermakna sidra urang yang kubut maksiat tidak kita cegah, tidak kita larang, maka tunggu kata Allah dihadirkan musibah. Tidak hanya orang-orang yang melakukan maksiat itu yang akan diserbu dan ditimpa oleh musibah tersebut. Tanya yang ruku, tanya yang sujud, pulam na kalimat na pendapat hana urusan urang yang pebuk maksiat ilong kuruh draw komanda. Itu salah. Karena wate gejuk musibah oleh Allah Taala, hal lepas takun urang si ilun, ya Allah pen uruh lung dengan musibah draw nejuk kepada urang yang pebuk maksiat mantang. Maka karena itu hamba Allah, mari saban sari kita bangun, kita berikan pemahaman agar di Luxmawe akan minim angka kemaksiatan. Beklina kejadian-kejadian lagi tuntun badum-tun yang kalikut. Kita merupakan rating tertinggi dalam prostitusi. Surat kabar dimanapun tersebar aib kita yang ada di kota Luxmawe. Semoga hal tersebut tidak akan terjadi di tempat kita dan angka kemaksiatan akan berkurang. Semoga pemimpin kita pun adalah orang yang peduli terhadap Islam dan senantiasa mengedepankan syariat Islam, melakukan segala sesuatu kebijakan berdasarkan asas Islam, sehingga negara kita akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Segala meluntup ulun-tuan laki maaf karena kondisi panitia mungkin di tempat MDK Muara 2 Kakalang Kabut agak telefon lun berulang kali. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa kembali urung silun. Lebih dan kurang ulun tuan laki ma'a. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.